biaya variabel yang berubah setiap secara proporsional, dan ada 3 jenis biaya variabel. Sekarang kita membahas mengenai biaya tetap. Sebentar. Oke. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi oleh perubahan kegiatan. Ciri-cirinya atau sifatnya, jumlah totalnya tidak berubah walaupun kegiatan berubah, namun dengan catatan sampai jangka waktu tertentu. Biaya per unitnya akan lebih kecil atau makin kecil apabila kegiatannya makin besar. Kita lihat di contoh. Dari gambar ini kita tahu bahwa biaya 5 juta ini garisnya lurus. Kalau variabel tadi kan garisnya naik. Kalau ini karena dia biaya tetap, maka dia tetap konsisten, dia lurus. Seperti ini. Karena sifatnya tadi sampai jangka waktu tertentu, sampai kapan? Sampai volumenya lebih dari 5.000. Sampai dia memproduksi lebih dari ini yang disebut dengan biaya tetap. Tadi kan sifat yang A, dia akan tetap, biayanya akan tetap sampai jangka waktu tertentu. Nah, sifat yang B, semakin banyak biaya yang semakin banyak unit yang diproduksi, semakin sedikit semakin sedikit biaya per unitnya. Kita tahu tadi bahwa kalau unitnya itu di bawah 5.000, biaya tetapnya kan 5 juta. Tapi kalau sekarang kita lihat, kalau 1.000 unit, masing per unitnya 5.000 kan, untuk menjadi 5 juta. Nah, kalau dia memproduksi 2.000 unit, harganya bisa menjadi lebih itu karena biayanya tetap, yaitu 5 juta. Seperti kita lihat di sini tadi. Biayanya akan diproduksi itu kurang atau sama dengan 5.000. Semakin dia banyak unitnya, semakin murah per unit biaya per unit yang dibutuhkan. 1.000 untuk Rp5.000 dan 5.000 unit untuk Rp1.000. Ini sifat yang kedua dari biaya tetap. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Putusan. Ada yang disebut yaitu biaya tetap bertingkat. Ini adalah jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu dan berubah pada kapasitas yang lain. Misalnya untuk memproduksi 1.000 unit, maka diperlukan 1 pengawas. Biaya pengawas ini adalah 100.000. Tapi kemudian jika kita ingin memproduksi 1.500 unit, maka diperlukan 1 pengawas dan 1 pembantu pengawas. Jadi 100.000 ditambah 1 pembantu pengawas, misalnya 60.000. Ini yang disebut tetap pada kapasitas tertentu dan berubah pada kapasitas yang lain. Kalau 2.000 unit,
malah membutuhkan 2 pembantu pengawas, misalnya sebesar 100.000. Jadi dia akan bertambah pada kapasitas tertentu. Seperti itu. Kemudian ada yang disebut commit fixed cost, yaitu biaya tetap yang dikeluarkan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang atau untuk menjaga kapasitas yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Contohnya, penyusutan aktiva tetap, biaya pajak kekayaan, asuransi, gaji direktur, dan lain-lain. Jadi, penyusutan aktiva tetap itu tidak akan kita memprediksinya atau keputusan biayanya ini berapa, penyusutannya ini berapa, itu merupakan keputusan waktu pertama kali kita beli aktiva tersebut, keputusan yang lalu berhubungan dengan ramalan. Seperti itu untuk jangka panjang. Jadi kita sudah menentukan berapa besar biaya penyusutannya dan hal ini tidak bisa dirubah. Sifatnya yang pertama berhubungan dengan periode jangka panjang. Tidak bisa diturunkan di tengah periode tanpa mengalami kerugian, misalnya penjualan gedung atau mesin. Jadi jumlah biaya penyusutan itu selalu sama. Kalau memang diturunkan itu kalau harus melalui penjualan gedung atau penjualan mesin, seperti itu. Tidak akan berubah atau tetap dikeluarkan meskipun perusahaan tidak melakukan operasi. Iya, karena yaitu tadi, kalau perusahaan tidak melakukan operasi, penyusutan itu kan selalu ada gitu. Penyusutan mesin itu selalu ada. Maka itu tetap dikeluarkan. Kemudian tidak bisa dipengaruhi oleh keputusan manajer atau perencanaan serta pengambilan keputusan oleh manajer. Karena penentuan besar biayanya itu sudah sejak awal dan sudah ditentukan saat pertama kali beli, seperti itu. Jadi manajer tidak bisa melakukan apapun. Kemudian ini contohnya. Penyusutan mesin, meskipun perusahaan memproduksi sebesar 1.000 atau 2.000, biaya penyusutannya akan tetap. Maka itu disebut commit fixed cost. Ada juga yang ketiga, yaitu discretionary fixed cost, yaitu biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi kebijakan manajemen atau manage fixed cost. Contohnya, biaya pengembangan produk tahun 2001 dianggarkan 10 juta. Setelah dievaluasi, hasilnya bagus dan butuh tambahan dana, maka tahun 2002 manajemen menganggarkan 15 juta. Semacam ini. Jadi pada anggaran yang ini manajer bisa melakukan perubahan-perubahan atau bisa melakukan kebijakan yang mempengaruhi besarnya anggaran yang diberikan untuk perusahaan, seperti itu. Disebut discretionary fixed cost. Oke. Oke, sekarang tadi kita sudah membahas biaya variabel, biaya tetap. Sekarang ada yang disebut biaya semi variabel. Apakah itu? Kita akan bahas setelah istirahat sebentar karena saya mau ke belakang dulu. Oke teman-teman, silakan kalau yang mau
apa makan